Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini saya mau mindahin indukan ya di malam hari. Nah, kebetulan indukan belum pada tidur ya, karena pencahayaannya kita belum dimatiin gitu loh. Jadi ya kurang lebih mumpung ikan ini belum tak kasih makan ya, malam hari ini belum tak kasih makan, masih seger gitu. Masih seger. Ini jandolan ya, ini jandolan, namun jantannya itu sebenarnya dari jenis PRTDE. Nah, tapi indukannya sudah mencampur nih dari jandolan karena sudah umurnya lama ya di breedernya. Jadi kita mau memisahkan indukan yang sedang hamil. Nah, kita lihat di sini itu kayaknya mereka belum pada hamil ya, paling ini nih yang di depan ini. Nah, ini belum gede sih ya hamilnya ya. Nah, mereka tuh mana ada yang kuning, ada yang merah ya, mana sing belang, kuning merah. Nah, masih campur mereka. Nah, kemarin kita sudah pisahkan ya indukan tuh hanya beberapa, kurang lebih 5 ekor ya. Nah, sekarang kita mau tambah lagi karena ruang BPJS kurang lebih ada 15 tempat lagi yang belum terisi. Nah, dalam video kali ini kita mau pisah nih, barangkali ada ya indukan-indukan yang sudah siap mau kita pisah. Nah, di sini juga ada nih indukan-indukan yang kayaknya cukup lah usianya, tapi di sini indukan gede-gede nih. Nah, kita belum dapat nih kalau indukan ini, karena kemarin juga lumayan cukup lama ya mereka, karena indukan besar itu kemungkinan lama untuk masa hamilnya itu, karena sebelum perutnya itu penuh, benar-benar penuh, mereka belum mau mengeluarkan anakannya gitu, bahkan ya belum hamil sih, belum terisi. Makanya perbedaan dari indukan yang kecil dengan indukan yang besar itu ya, kurang lebih perbedaannya seperti itu. Kalau indukan yang kecil tuh mereka kantong janinnya itu kecil sehingga perutnya itu bisa terlihat jelas ya, dan besar kemungkinan mereka cepat dalam melahirkannya. Nah, beda halnya dengan yang besar kayak gini, kantong janinnya itu cukup besar sehingga harus terisi dengan penuh dulu ya. Kadang mereka itu perlu waktu dan perlu asupan makanan yang cukup buat memenuhi kebutuhan janin yang ada di perutnya, karena banyak ya. Nah, ini sekali brojol itu bisa 150 ekoran bisa keluar. Makanya ikan-ikan yang ada di kolam itu kebanyakan dari ikan-ikan ini nih. Nah, makanya di sini juga kita ragu ya. Ragunya kenapa? Jantannya itu cuma satu gitu loh. Jantannya cuma satu. Nah, jantannya kayak ngono. Disebut AFR ya bukan. Disebut platinum ya ada campuran AFR nya,
Yo kalau AFR kan delta apa ekore. Kalau ini bukan delta tapi ekore rostel. Yo piye sih, aku orang mudeng ya, soalnya ini sedikit cerita saja ya. Jadi indukan-indukan ini tuh kita borongan ya, kita borongan dari breeder. Nah dia butuh uang, dia borongkan semuanya itu. Nah jantannya kita jual karena memang jantannya jelek, itu cendolan semua. Nah murniannya itu udah hilang. Nah kita ambil betinaannya. Nah betinaan ini sebenarnya itu buat membersihkan saja. Kemarin saya udah beli 2 pasang itu, 2 jantan kan dari jenis PRTDE. Nah ini juga sebenarnya ricekan juga si jantannya dan si betinanya juga, kurang lebih bisa kawan-kawan tahu ya. Nah jantannya juga ini betinaannya juga ini ricekannya. Nah ini betinaannya itu bukan dari betinaan dari PRTDE, melainkan nggak tahu sih ya simpangannya atau ricekannya. Nah kita beli dengan harga kurang lebih 15.000 kemarin, dua ini apa, 2 pair. Yuk bisa kawan-kawan tahu harganya biaya ya. Satu ininya 7.500 satu pairnya. Alhamdulillah kita dapat tuh. Nah kalau ini kita dapatkan dengan harga yang lumayan cukup murah. Kita dapat indukan ini tuh sebagian ada yang mati yo, sebagian yang inilah yang hidup. Nah ini kita beli dengan harga 50.000 dulunya ya, kita beli 50.000. Nah ini juga ada dari Black Moscow juga sama tuh. Nah makanya sekarang tuh tugasnya mau membersihkan len-lennya. Jadi kita punya 3 strand sebenarnya. Nah yang di bawah juga ada, tapi karena di bawah tuh kita belum kasih lampunya ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Yang di bawah bersama itu Endler itu sebenarnya ricekan juga, tapi karena berhubung betinaannya ada, jantannya ada, ya wes kita seleksi itu. Nah yang lainnya itu jantannya kita singkirkan semua, kita kirim ke kios. Nah hasilnya ini loh, ini 50.000 banyak banget, sampai sekarang memenuhi kolam tuh anakannya. Alhamdulillah ya. Proses membersihkan ini perlu waktu tuh, makanya waktu itu kita gunakan sebaik mungkin, kita dokumentasikan, karena proses pembersihan ini memerlukan sedikit effort ya. Selain effort juga ya kurang lebih mengisi waktu luang saya ya. Kalau sekarang itu kan saya lagi nganggur yo, kurang lebih buat mengisi waktu luang ya, akhirnya saya mulai membreeding ikan gupi. Nah dari awal kita ngonten sampai sekarang itu sebenarnya dokumentasi kita membersihkan indukan yang sudah banyak simpangannya. Nah ini anak itu, nah kok hamil loh, hamil ya. Kita mau pisahkan coba. Kita pisahkan jangan ya. Ragu ya. Teruslah. Tapi kurang BPJS kita perlu pasien. Ini kira-kira tadi hamil bukan ya? Oke, hamil bukan ya? Kurang sih menurut kita.
Nah biasanya kalau dari jenis albino itu di analnya itu merah ya. Nah ini kalau sudah matang itu hitam sama kayak ini. Nah tapi kenapa anaknya itu putih-putih kayak sama indukannya sama. Nah makanya mumet sih ya masih membedakannya itu. Tapi ya dari kecil sudah beda sih, line ini sama yang di bawah itu sebenarnya udah beda ya. Yang di bawah putih dia, itu kurang lebih harus kita bersihkan. Ini crossbreed, benar-benar crossbreed ya, karena line aslinya itu udah hilang ini. Ya mungkin kita lihat anakan yang di sana. Nah anakannya nih udah mulai gede. Nah udah pada gede ya tuh anakannya. Nah ini putih loh, aneh loh, aneh serius. Nah ini pada putih. Nah ini anakannya pada putih tuh ya, anakannya pada putih kan. Itu bukan albino, bukan albino. Anakannya sebelah sini loh. Oh pada putih kan. Nah pada putih anakannya ya, mudah-mudahan hasilnya memuaskan gitu ya. Nah, tuh masih banyak toh. Nah ini juga campur sama yang hitam. Sini sudah mulai gede, hampir di bawah sama di atas permukaan itu penuh ikan semua. Nah, malam coba kita kasih makan ya. Ke ruang BPJS, 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 ke ruang BPJS. Nah 10 udah. Ini kita ngasih makan aja dah. Kita sediakan satu tutup botol, kita kasih makan aja ya, mumpung mereka masih melek. Kita sebar, mudah-mudahan mereka mau makan ya. Makan malam. Sebagian ada yang mau makan sama yang enggak nih. Nah udah mulai mau makan nih. Ya wes lah, tunggu besok ya, kita akan lihat perkembangan ikan setelah nanti kita masukkan ke dalam ruang BPJS. Yuk.